Selamat malam Tribuners. Apa kabar nih? Semoga semua masih sehat-sehat selalu. Di kondisi musim kota Ambon yang penuh hujan ini diharapkan Tribuners tetap menghangatkan diri, cari kehangatan dimanapun saja Anda berada, agar kondisi tubuh Anda tetap oke. Dan hari ini, malam ini kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Satu Lagu dari Ambon, episode yang ke-14, dan kita kedatangan salah satu tamu yang sudah sering dinanti oleh teman-teman di sini juga tentunya. So please welcome di studio kita. Terima kasih untuk kedatangan Kakak Heti Siwabesi. Hai, selamat Betul, malam. Heti Siwabesi. Ya, benar betul. sekali. Oke, apa kabar nih Kak? Kabar baik Rio. Kabarnya gimana hari ini? Sebenarnya agak kurang sehat sih, cuma pas kedatangan Kakak Heti langsung jadi, iya gitulah. Makasih loh. Iya. Terharu loh ini. Iya, terima kasih. Nanti transfer aja nggak apa-apa. Boleh. Oke, so Tribuners, Kakak Heti adalah salah satu penyanyi di kota Ambon, ya sudah eksis di berbagai panggung, plat merah, plat kuning, plat hijau, semua dihantam bersih. Sudah sangat terkenal di berbagai jenis komunitas juga, sering di kafe-kafe juga. Ini untuk Tribuners yang belum tahu, meskipun yang belum tahu cuma sedikit aja sih, pas Kayaknya kebanyakan banyak tahu. juga dong yang belum tahu nih. Tahu. Ini Tribuners nih tahu pada. Kenalin dulu ya. Jadi untuk memulai percakapan kita malam ini dengan Kak Heti, banyak hal sih yang tadi juga kita udah sempat ngobrol di belakang sebelum kita live. Ternyata ada banyak keseruan yang menemani proses karir Kakak Heti sampai hari ini. Dan hari ini spesial untuk Tribuners tercinta, Kakak Heti akan bagi beberapa perjalanannya. Oke, so untuk yang pertama kita kenalan dulu nih. Kakak Heti sudah berapa lama terjun di dunia belantika musik kota Ambon ini? Berat banget ya musik belantika Ambon ini ya. Mungkin cerita sedikit lah perjalanan Kakak Heti di Thank you. dunia musik. Sebenarnya saya pribadi sih lebih senang disebut sebagai orang yang suka nyanyi dibanding dibilang sebagai penyanyi, karena kalau bilang penyanyi berat sekali ini, karena banyak banget gitu. kan penyanyi kota Ambon yang lebih bagus-bagus. Kalau saya pribadi sih lebih suka dibilang orang yang suka nyanyi. Untuk nyanyi sendiri sih sebenarnya dari kecil, cuman kalau nyanyi yang di kota Ambon yang benar-benar mungkin dinotis orang tuh mungkin sekitar tahun 2015. Itu 2015 itu pertama kali nyanyi masih dari hotel to hotel, cafe to cafe. Tapi sebelumnya di tahun 2010 itu udah nyanyi duluan nih sama teman-teman paduan suara Hotomese. Jadi kalau bisa dibilang dari 2010 lah. Jadi pertama kali nyanyi. mungkin awal karir yang benar-benar kayak serius dunia nyanyi dimulai dari Sekitar 2015. sekitar 2015. Kalau yang personal solo ya. Yang solo, kalau Iya. yang sebelumnya tergabung dalam Paduan suara Hotomese Hotomese Choir ya. Ya betul sekali. Nah ini menurut pantauan tim kita ya di belakang layar ya. Tadi udah di-mention soal Hotomese Choir. Ada tuh cerita menarik bareng Hotomese. Tapi kita hold dulu, kita lanjut dulu di perkenalan singkat untuk awal-awalnya. Jadi memang udah dari kecil suka nyanyi. Dari kecil suka nyanyi. Tapi pernah coba kayak ikut semacam lomba. Biasa kecil-kecil kan orang tua tuh sering kayak ikut. Suka banget sampai risih banget, karena kayak dari kecil itu dari SD kelas 3 deh kalau nggak salah. Sering banget didaftarin untuk nyanyi, lomba nyanyi solo dari gereja ke gereja. Terus dari waktu SMP juga ikut lomba tingkat antar kota Madia, SMP sekota Madia Ambon. SMA baru mulai suka nyanyi paduan suara karena udah bosan banget nyanyi yang solo tuh dari SD sampai SMP. Akhirnya SMA mulai suka nyanyi paduan suara sampai ke bawah waktu kuliah dan sekarang gitu. Jadi dari bosan solo banget kalau disuruh nyanyi solo, lomba-lomba kayak aduh itu zaman kecil banget kayak ini nih udah disiapin baju nih sama mama, ayo nyanyi. Aduh ya ampun. Dari suka sampai kayak risih ya. Risih Saking banget. banyaknya gitu Karena kayaknya perlombaannya. duitnya ke mak gue deh, bukan ke gue. Kalau menang. Sekarang mama jadi manajer juga, mending Enggak jangan, lah. jangan. Gak manajer sih, tapi tetap ya bendahara umum. Tetap ya, palak ya. Aduh. Oke, berarti udah dari kecil ikut lomba, kemudian tergabung dalam Hotomese Choir. Tahun 2010. 2010, lanjut balik lagi solo 2015 berani. 2015 itu pertama kali nyanyi di hotel kalau nggak salah di Swiss Ball. Itu pun karena ada salah satu temanku yang nggak bisa nyanyi, sakit, terus harus cari penyanyi pengganti. Terus tiba-tiba dia introduce, ini ada nih temanku namanya Heti, introduce-nya ke siapa coba? Aditya. Yang pada saat itu jadi keyboardis di situ. Oke, Tribuners, bagi yang masih ingat, Aditya adalah bintang tamu kemarin episode Sebelumnya 13 ya.
Adit kalau nonton hello coy. Sukses Adit dan Fully Soul Sukses untuk ya untuk Fully Soul MV nih. baru kemarin. Keren ya? baru, Keren ya. Waduh, gokil lah. Oke lanjut terus diintroduce, akhirnya maju. Terus mulailah nyanyi di situ dari Swissball, kemudian ketemu beberapa teman-teman musisi, teman-teman player. Akhirnya yaudah selain nyanyi di hotel, jamming yuk di kafe. Nah Dari situ dari situ dulu, tertarik nih, ayo dari main situ, gitu ya. baru deh merambah ke dunia perkafean. Dari satu Oke. kafe ke kafe yang lain sampai akhirnya malas banget ya kalau lihat kafe sekarang kayak, aduh ini Semuanya makanan udah gue full of dulu musik, banget iya, nih. iya. Tapi Jadi- seru sih pada zaman itu. Jadi sebenarnya kita berterima kasih lah kepada teman yang hari itu tidak bisa Namanya kan? Leticia Felicia. Oh, Kak Leweris. Leticia, Udah di terima Jogja kasih ya. sekarang dia. Oke, terima kasih Kak Leticia kalau Makasih nonton loh. ya. Akhirnya Kak Heti bisa merambah kenal. banyak, iya, Kenal sama orang-orang teman-teman. hebat, iya. Kak Heti masih ingat nggak pertama kali saat nyanyi itu lagu apa yang dibawain? Itu kalau boleh dibilang momen yang sangat tidak menyenangkan karena kalau bekerja sama dengan Bapak Aditya itu eh, Oke. itu dia tuh tipikal orang yang nggak terlalu suka lagu pop pada umumnya. Dia lebih nyaman kalau diiringin atau ngiringin kita nyanyi lagu jazz, blues, funk. Dan itu kayak aduh berat banget coy untuk kalangan gue yang biasanya tiap hari denger lagu pop, Pop, entah ya. itu lagu pop Ambon kah, pop Indonesia kan. Tapi ya mau gimana dibayar dan dia nggak mau iringin lagu lain kalau genrenya bukan genre itu. Iya. Terpaksa harus memperbanyak referensi lagu jazz dan blues pada saat itu. Ada sih beberapa lagu-lagu pop tapi yang klasik yang lama-lama lagunya Utha Likumahua Yang mana? ya pokoknya yang masih setara genre-genrenya jazz lah gitu, yang masih nyaman diadit pada saat itu. Jadi udah deh dari situ. Tapi kalau ke kafe beda lagi, harus top 40 nyanyi Iya lagunya. dong, iya Ya kayak dong. pusing banget ini Kalau- pekerjaan hidup gue nih. Kalau cuma jazz terus bahaya ada penonton. Bahaya sih. Pengunjung kafe juga nggak semua kali ya yang Gak semua suka Iya, gitu. betul. Kalau pop kan lebih netral ya, semua orang pada suka gitu. Oke, jadi dari situ ya, dari nyanyi di hotel itu kemudian Yes. kenal banyak sekali pemain-pemain hebat, pemain-pemain musik hebat lah Kota Ambon ya. Iya. And then Hotumese nih, kita mau balik ke Hotumese nih. Jadi itu kan karir solo lah, nanti kita lanjutin. Tapi disinggung Hotumese soalnya kalau nggak salah nih, diklarifikasi nih, tahun berapa gitu pernah mendapat pencapaian bareng dengan Hotumese Choir. Oke. Itu bisa diceritakan soalnya ini sesuatu yang ya mungkin Tribuners banyak belum tahu kalau Kalau Hotomese itu adalah salah satu dan satu-satunya paduan suara resmi Universitas Patimura Ambon yang tahun ini usianya 12 tahun jadi paduan suara resmi Universitas Patimura. 12 tahun. 12 tahun. Sebelumnya ada paduan suara sebelumnya kayak senior. Terus Tapi udah dari nggak eksis- iya, nggak eksis terus lagi. dari 2010 SK dari WR3 terus sampai sekarang 12 tahun Hotomese. Jadi perjalanan 12 tahun itu puji Tuhan di tahun ke-8 ya kalau nggak salah sekitar tahun 2015 itu pertama kalinya kita diundang sama namanya ada Ibu Aida Svensson, kita diundang untuk ikut lomba di Sri Lanka. Sri Lanka. Oke. Pada saat itu namanya Fourth Asian Pacific Games Choir dan itu Itu benar-benar lomba atau lomba. Oke. Lombanya itu diadakan sama Interkultur. Interkultur itu sejenis organisasi paduan suara dunia. Jadi dia mengadakan lomba-lomba paduan suara di berbagai belahan dunia gitu. Jadi dalam satu tahun tuh ada sekitar 10, 12 atau bahkan 15 event di negara-negara yang berbeda. Kebetulan hari itu kita dapat surat rekomendasinya untuk ikut yang di Sri Lanka karena kita masih di Asia gitu. Oke. Mau ikut pun hari itu lumayan ribet karena kita nggak punya pengalaman sama sekali untuk lomba internasional. Kalau untuk lomba nasional kita udah lumayan sering, tapi karena kapan lagi ya keluar negeri itu yang pertama. Terus udah deh disupport juga sama Pak Rektor dan juga Pak Wakil Rektor. Berangkatlah kita sekitar ada 45 orang yang berangkat ke Sri Lanka ikut lomba. Itu kita ikut kategorinya itu ada gospel and spiritual. Satunya lagi kita ikut yang kategori pokoknya lagu-lagu budaya gitu loh, harus lagu-lagu etnik. Gitu. Oke. Udah pokoknya long short story lumayan ribet di sana karena pertama kali juga berangkat ke luar negeri dan harus membawa rombongan yang cukup banyak di situasi kota dan negara yang kita belum pernah kunjungin. Aduh itu ribet banget, kalau diingat tuh kayak aduh pusing banget.
Udah deh, waktu kita ikut lomba, puji Tuhannya kita dapat juara 1 dan juga juara umum di kategori yang sama namanya Gospel and Spiritual. Jadi dua-dua kategori dapat juara atau? Kalau untuk kategori etnik kita dapat gold. Jadi kalau di interkultur itu sistem penilaiannya ada yang silver, ada yang gold, ada yang juga bronze gitu. Kebetulan kita dapat yang untuk yang etnik kita dapat gold medal, medali emas. Itu peringkat keberapa ya? Aku lupa nih. Tapi kalau untuk yang gospel dan spiritual, puji Tuhan kita juara 1 dengan nilai tertinggi. Terus walaupun udah juara 1 dengan nilai tertinggi, kita harus lomba lagi tuh sesama yang dapat gold medal untuk dapat juara umum. Ikutlah, baru nyampe hotel belum sampai 30 menit ditelepon sama panitia. Balik. Tolong balik karena paduan suara kalian nih masuk untuk juara umum. Baliklah, udah pada makeupnya udah hapus, udah cemong sebelah, ini coy. udah capek udah, apa segala macam rambut ya udah kan? urak-urakan, tiba-tiba ditelepon balik ya udah touch up lagi ya udah apa adanya deh. Harus tambah 1 lagu lagi. Udah deh dilatih, jadi latihan sekitar 30 menit tambahan 1 lagu. Tambahan 1 lagi itu memang udah dipersiapkan Enggak sama sekali, benar-benar itu lagu yang kita nyanyiin di gereja, tapi ada beberapa teman-teman yang belum hafal. Akhirnya udah deh hafal liriknya aja, nadanya lip sync aja kalau bisa. Mau gimana Jangan lagi ambil coba? resiko ya. Karena nggak bisa ambil resiko lagi. Maksudnya kalau misalnya mau cari lagu yang baru, ribet nggak, semua orang bisa hafal lagu yang baru dalam 30 menit. Puji Tuhannya ternyata juara umum juga. Astaga, sangat itu- membanggakan, kita tepuk tangan dulu. Wah, itu terharu banget loh nyanyi lagu Indonesia Raya, tiba-tiba merasa bangga banget jadi warga negara Indonesia. Untuk pertama kali. Nyanyi lagu Indonesia Raya terus tangan di dada, aduh hormat banget sama Indonesia. Pulang-pulang aduh lupa lagu ini. Langsung ganti akte tuh nama tengahnya nasionalisme. Nasionalismenya tinggi banget pada saat itu, coy. Itu yang diserangkan tahun 2015, terus 2018 kita Ada lagi. Iya. Oke. 2018 karena kebetulan kita menang di Sri Lanka, kita dapat undangan lagi dari Interkultur untuk ikut, sebenarnya harus ikut di Afrika Selatan. Kebetulan hari itu tingkat lomba tertingginya deh gitu di Interkultur. Cuman Jadi dari Asia ke Afrika ya. iya, karena kita udah masuk ranking dunia tuh. Iya, Jadi iya. kalau udah masuk ranking dunia kita akan dipermudah dari yang misalnya kita penyanyi yang baru, kita akan naik ke yang tingkat profesional. Pas yang mau ke Afrika Selatan itu agak sedikit beresiko karena kita lumayan banyak orang dan waktunya mepet. Lebih banyak dari 40 yang Iya, sebelumnya. sekitar 55 orang deh. Oke. Dan karena waktunya mepet untuk siapin administrasi dan segala sesuatunya, terus rapat deh sama Pak Dekan Hukum dan Pak Dekan MIPA. Bilang, Pak ini kayaknya gak bisa deh ke Afrika nih, terlalu jauh Pak. Duitnya juga kayaknya lebih banyak, gimana nih, kan ribet. Terus disuruh ganti lagi, kepikiran mau ke Yunani waktu itu. Tapi gak ada kategori yang bisa kita ikut. Karena kategorinya kan tiap negara tuh ada kategori lagunya tuh beda-beda. Klasifikasi masing-masing Iya, lah gitu. kayak gitu. Oke. Terpaksa saat itu satu-satunya yang bisa kita ikut adalah yang di Barcelona, karena ada kategori pop dan juga ada kategori gospel. Kita ikut, puji Tuhan menang juga ternyata di Barcelona, juara 1. Wah, thank you. Luar biasa. Sri Lanka, Barcelona ditaklukkan ya. 2 kategori lagi, malah dikasih 1 standing ovation, kayak penghargaan khusus dari juri sebagai best performer. Performance. Oke. Tapi materi 2018 di Barcelona itu pengulangan dari materi Enggak, baru beda juga. banget. Karena di Barcelona itu kita ikut kategori pop, lagu pop. Oke, pop. Terus untuk lagu gospelnya pun kita beda lagi sama Materi lagu-lagu baru. yang gitu. Jadi pekerjaan baru lagi, tapi seru sih. Jadi jalan-jalan sambil berlomba, sambil dapat pengalaman baru. Itu banyak hal yang digapai tuh, juara, dapat bonus, jalan-jalan, haleluya. dapat kenalan baru, Iya luar sih. negeri lagi. Ketemu banyak teman-teman baru, dan pas kita di Barcelona itu ternyata kita ada satu juri namanya Thomas dari Jerman. Dia sangat tertarik sama Hoto Messe pada saat itu, sampai dia janjian, saya mau dong ke Indonesia. Kebetulan tahun depannya dia ke Indonesia. Langsung mampir langsung ke Ambon. Udah deh kita fasilitasi buat tinggal di Ambon, di Ambon selama kayaknya hampir seminggu. Terus kita kasih coaching klinik buat teman-teman paduan suara, ini free, gratis, siapa aja yang mau belajar paduan suara. Wow. Kebetulan ada pelatih nih dari luar negeri nih.
puji Tuhan sih bisa juga Thomas. bisa bawa satu hal baik juga buat orang Ambon gitu. Khususnya buat teman-teman paduan suara. Yoi. Oke, ini Bro Thomas kebetulan lagi nonton. Kita Deh. say hi dulu. Hai Pak Thomas, thank you. Thomas udah di main-main Jerman ke nih. Ambon. Buat Tribuners yang belum tahu keseharian dari Pak Thomas, kita nonton satu ini. Enggak ya, tapi memang jadi berkat besar juga sih sebenarnya. Iya sih. Kayak Harusnya akhirnya- kita bisa berdampak juga kan buat Betul. kota kita, negara kita dan lingkungan kita gitu. Iya, pastinya ya. Jadi memang prestasi yang sangat membanggakan. Kalau boleh tahu nih, waktu di teman-teman bareng teman-teman Hutu Music Choir itu, Kak Heti ambil part apa nih? Suara apanya nih? Altonya kah? Kalau Apa? di paduan suara nyanyinya tuh alto. 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 Awalnya alto 2, kemudian naik jadi alto 1, kadang-kadang mezzo, tapi lebih suka disebut sebagai penyanyi alto aja deh. Alto 1, alto 2. Alto 1 aja deh. Alto 1. Oh iya, Alto kebetulan aja, ini alto aja. operator kita ini Oh, bisa gitu. alto 3. Iya, jago alto 3. Baru Boleh dari pernah sana? dengar loh ada alto 3. Oh, tolong disiapin mic-nya untuk operator kita. Itu nyanyi di paduan suara mana ya ada alto 3? Suaranya dari kuping katanya. Suaranya suara kalbu ya, suara hati kali ya. Aduh, jadi sangat ya membanggakan ya Tribuners. Kak Heti bersama Hutu Music Choir. Thank you. Pencapaian skalanya internasional loh, bukan hanya nasional. Hari ini internasional, diakui dunia gitu loh. Akhirnya masuk ranking dunia. Jadi setelah dari pencapaian-pencapaian itu, kemudian hari ini nih Kak Heti akhirnya memutuskan untuk solo karir. Tapi sebelum kita bahas untuk single Kak Heti yang itu, mau dong cerita sedikit pengalaman Kak Heti menjajaki panggung-panggung khususnya di kafe-kafe. Soalnya gini Tribuners, semenjak dulu zaman Dahulu kala masih ya. anak nongkrong banget Ambon Selatan gitu. Ke kafe manapun yang nyanyi Kak Heti lagi. Bersama teman-teman juga Iya. ya kan ada beberapa penyanyi juga Iya, kan. iya, ada beberapa nyanyi juga, tapi yang sangat ke notice tuh Kak Heti. Apalagi nih, ini untuk Tribuners yang belum tahu ya, ada Kak Heti juga tergabung dalam salah satu kelompok, salah satu grup, namanya MGN. Kepanjangannya tuh Mama GP Nona, Mama GP Nona. Nah itu sangat fenomenal karena perpaduan 3 penyanyi di sini, ada Kak Heti, ada Grace sama Karen sama Kak Karen. Nah perpaduan 3 orang ini nih selalu jadi favorit di tiap event-event musik. Ini jujur, ini Oh gitu? Iya, ini jujur selalu dinantikan, selalu terima sorakan yang paling heboh. Biasanya kalau Padahal naik paling malas latihan loh itu. lah itu malas latihan aja hasilnya kayak gitu. Bagaimana kalau rajin dan diseriusin? Tapi apa kabar nih teman-teman MGN yang lain? Aduh, MGN terakhir kita project itu bareng teman-teman Fully Soul juga kalau nggak salah Fully ya. Soul ya, Fully Soul Sama- ini band baru tapi di mana-mana ya diceritain Sama ya. teman-teman Sangsaka kalau nggak salah, sama itu kalau nggak salah Christmas Project. Itu Oh, projectnya iya, teman-teman iya, Sangsaka kalau nggak salah. Ya, betul I see. Itu terakhir tuh. Jadi MGN ini tuh benar-benar tidak dipersiapkan dan benar-benar cuma kayak karena sering nongkrong, ngumpul bareng terus nyanyi yuk. Ya udah karena udah bosan nyanyi masing-masing, ya udah nyanyi bertiga. Iya. Terus si Grace itu adalah salah satu orang yang paling sering ngasih nama buat tiap orang. Entah itu penyanyi, entah itu penonton, pasti bakal dikasih nama sama si Grace. Kebetulan mereka berdua itu udah punya anak gitu. Jadi Mama. statusnya udah mama banget kan. Sedangkan saya adalah seorang nona ya, say. Jadi di tiap panggung itu pasti Kak Heti di tengah. Selalu di tengah karena harus Karena mama di- GP nona gitu. Akhirnya nona gak bisa gemuk-gemuk ini. Gitu deh. Aduh, semoga tertular ya. Jadi kalau Oh, besok-besok ya. Lagi nunggu Jongkook BTS selesai wamil dulu nih. Waduh, ini bakalan hancur di komentar ini kalau diklaim kayak gini. Jangan nih. bully BTS dan saya gitu. Nanti besok-besok kalau kayak itu udah menikah nih ya, udah punya anak nih ya, jadinya 3M ya. Mama. Tidak ada Gavin Nona lagi. Mau aku GP. Mama. Itu lucu. Lumayan. Sorry ya Tribuners. Ini mengebayanginnya aja lucu coy. Ya, mau. Mama Rempong ganti nama deh. Mama baku GP. Nah kayak gitu Gitu. sih. Jadi mau tanya sebenarnya sih pengalaman Kak Heti, entah waktu solo, entah waktu bareng MGN sudah pastilah banyak pengalaman yang saya sendiri saksikan dengan mata di panggungnya gimana. Oh fenomenal Thank sekali. you.
Cuman mungkin ada sih kayak cerita-cerita lucu gitu ya mungkin mau di-share waktu manggung di kafe kek di mana kek. Kalau manggung di kafe dan Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. aduh kalau ini mau bilang berkesan nanti takut dihujat coy. Ayo dan kita blok yang coba menghujat di komentar Jangan terus kita ya, blok. kita harus cinta damai say. Oke. Pokoknya kalau pengalaman yang paling seru kalau menurut saya pribadi sih jamming waktu ada satu nama kafe namanya Maples. Itu kayak Oke. jadi cikal bakal tempat nongkrong teman-teman semua tahu. jamming tuh. Tapi Itu masih kayak- yang lama, masih yang di tempat pertama sekali lorong itu. pertama sana. Iya gitu. iya iya. Itu kayaknya momen paling menyenangkan karena walaupun yang lain lagi manggung di tempat yang lain, di kafe yang lain atau hotel yang lain, pasti ujung-ujungnya akan ngumpul di Maples lagi. Iya. Dan semua orang akan jamming dan semua penyanyi ataupun music player pasti bakal kebagian jamming. Ditodong gitu Gitu ya. kan? biar- Lo belum nyanyi, lo nyanyi sekarang gitu kan. Itu kayaknya jadi momen yang menyenangkan deh, karena Iya, kalau betul. Itu sekarang sepakat. sekarang juga banyak penyanyi-penyanyi di kafe sih dan juga penyanyi di hotel, cuma vibes-nya beda sama dulu. Kalau dulu sih Iya. kayak lebih santai, chill dan menyenangkan gitu, apalagi kayak generasinya tuh dari yang paling tua sampai yang muda tuh kayak semua nyatu banget gitu. Iya. Dan kayak itu masih zaman KFC jadi kantor, office. Karena selesai nongkrong di kafe, pasti nongkrong di KFC Iya. sampai Terima pagi kasih ya buta. buat Pak Ejer yang dulu Makasih selalu. lah Pak Manajer, mohon maaf ya direpotin sama teman-teman saya. Iya, tapi memang bener sih zaman Maples mungkin dulu karena kafe Pension juga. ya itu pension tuh. Iya. Yang paling heboh tuh juga pension salah satunya. Iya, tuh, itu karena- kayaknya dua kafe yang bakal susah sekali dilupakan di memori. Iya, karena itu jadi apa ya, ajang uji keberanian untuk beberapa musisi baru juga. Betul mungkin. sekali, betul. Karena di situ ya mungkin karena mereka tidak punya banyak kesempatan untuk manggung Itu di dia. acara-acara, tapi pension sama Maples kafenya tuh Menyediakan tempat gitu. Iya. Betul, betul. Makanya kerasa kalau tadi kayak itu bilang vibes-nya beda, itu mungkin kerasanya di situ. Apa persaudaraannya dapet, ramenya dapet. Friendship-nya dapet Iya, betul. gitu. Kalau sekarang ya mungkin ada juga, tapi kayaknya sekarang nih kalau mau dilihat ya ini no offense, cuman pikirnya mungkin arahnya udah ke revenue. Jadi kayak teman-teman oke. udah bener-bener bermata pencarian di kafe Iya, benar. itu. Jadi mungkin Kalau yang dulu tuh kayaknya tuh bukan Aduh, cari duit deh iya. itu. Cari tempat nongkrong. cari asik. Cari Yang asik penting- aja. Yang penting makan minum ngumpul. gratis gas. Minum aku aja udah bahagia banget tuh pada saat itu. Iya, berarti memang itulah pengalaman Itu itu, kayaknya deh. nostalgia banget sih sebenarnya. Kalau tadi pas kayak itu singgung Maples tuh kayak langsung keingat beberapa player. Ya semoga ya player-player yang dulu zaman Maples lagi nonton kapan-kapan main lah Yuk kita. kita jamming lagi yuk guys. Jamming lagi lah. Ya kayak itu ini rencananya nih. Mm-mm. Ini sudah sering saya bilang sih ke Apa tuh? teman-teman lain. Tribun juga ada rencana Oh, mau oke. bikin jamming one night kayak gitu. Misalkan one night with Eti Greta kayak gitu. Duh, seru. Nanti Kayaknya kita- bakal seru deh ini. Cuma memang lagi di prepare dulu ya. Konsepnya kayak gimana. Kayak gitu. Nanti ya siapa tahu kita bisa callback teman-teman lain lah untuk main-main lah ya. Sangat dinantikan Oke, sepertinya. siap. Gitu deh. Itu kayaknya momen yang paling seru deh waktu jamming-jamming di Iya, Maples dan betul. Pension. Pension, iya. Seru itu banget. Banget tuh. Nah, kayak itu sudah sekian lama nih, bayangkan dari 2010 lah pertama kali mungkin terjun secara serius dunia nyanyi, tergabung dengan berbagai macam grup dan paduan suara juga. Nah, di hari ini nih dengar kabar nih. Kabar apa itu? Kabarnya nih katanya nih lagi punya single nih. Aduh. Ah. Punya single ya, bukan single ya. Oh jadi sudah tidak single? Apa kita rubah aja ini jadi segmen Enggak. gosip ya? Jangan out of the topic deh. Back to the topic. Ya, jadi sekarang sudah punya single baru nih. Puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya punya single. Akhirnya juga. punya single. Akhirnya ya setelah 7 purnama gitu. Think Harder. Akhirnya memutuskan untuk punya single dan ternyata singlenya itu lagu Ambon. Sesuatu yang tidak dipikirkan dan tidak Ya. direncanakan. Tapi ternyata seru juga ternyata. Nanti kita akan cerita di Oke. belakang. Tapi sebelumnya nih, kita mungkin penasaran nih gimana sih seorang Hetty Greta membawakan lagu Ambon Oke. keluar dari zona nyamannya. Kita mau denger nih sebenarnya kayak Hetty. Mungkin bisa kita bawakan? Boleh. Judulnya apa dulu nih judulnya nih? Judulnya Masih Menanti, ciptanya Oke. Kak Solen. Terus gitu deh, mari kita dengerin aja supaya nggak Oke, panjang lebar. Masih menanti. Masih Tribuners menanti. mau menanti? Kita akan loading dulu soalnya bapak operator kita tampaknya agak lemes di belakang sana. Jangan lemes Kak. Kita coba cek dulu Pak Operator gimana?
Boleh kita loading 1 menit 2 menit? Langsung aja? Oke, kalau gitu. Ini kalau nggak pemanasan, sorry ya. Iya. Waduh, ini udah profesional kayaknya. Enggak lah. Pak operator, tolong yang ini dimatikan, takutnya ada suara-suara alto yang nyusul gitu loh. Alto 3 ya. Aduh, Oke, pusing. Tribuners, so inilah dia Hetty Siwabesi dengan Masih menanti. So, check it out. Dua tahun lama kau jalani cinta, mau dekat bahagia ketong dua tak bisa. Ale bikin janji, ale langgar sendiri, dan dia yang serasa bikin sakit hati. Bye-bye jua dan dia senyum jantung hati. Biar mau paksa lai sebisa satu hati. Kalau dia bikin sakit, beta masih menanti. Beta tunggu sampai akhir hidup ini. Tuhan, kau beta pun jodoh par dia. Kasih beta kesempatan sekali ini. Tuhan, beta bisa tipu, bet pun rasa kalau beta masih sayang par dia. Berdua dan dia senyum jantung hati. Biar mau paksa lain sebisa satu hati. Kalau dia bikin sakit, beta masih menanti. Beta tunggu sampai akhir hidup ini. Kesempatan sekali ini. Tuhan, beta bisa tipu, bet pun rasa kalau beta masih sayang pada dia. Kayak gitu lagunya. Operatornya nangis ya kali ya. Kembalikan aku ke dunia nyata. Aku Kembalikan. seperti melayang-layang. Jangan ngantuk ya, Say. Lagunya galau banget ya. Aduh, Tribuners, tepuk tangan dulu, Tribuners. Thank you. Gokil. Ini monitor di sini, aduh.
Di Bokis enggak sih? Serius kayak Oh, serius. makasih loh, Epic makasih. Thank epic. you. Perasaan tadi waktu kita cek mic, kita coba nyanyi kayak volumenya aneh-aneh gitu, pas di penyanyi aslinya tuh bagus gitu. Kok Oh, bisa gitu. bisa nggak apa sih istilahnya kalau dalam dunia nyanyi, pitch-nya bisa gitu loh, keren gitu loh. Oh, makasih lah. Mau terharu Tanpa ada nangis efek nih. loh ini Tribuners yang menikmati di Oh, rumah. gitu. Gokil sih. Soalnya kan banyak Makasih sekarang ya. penyanyi yang harus ada Oh, sentuhan-sentuhan gitu efek ya. tertentu. Tapi perlu sih itu. Waduh. Biar nggak capek nyanyinya. Oke, kita lanjutkan. Kak Hetty Yes. masih menanti. Yes. Cerita dong kenapa sih seorang Hetty Greta tuh kemudian mau nyanyi pop Ambon dan bagus gitu, maksudnya Makasih. kayak tadi ya sempat kita ngomong di belakang lah, ini satu langkah keluar dari zona nyaman. Mungkin kayak itu Betul. kan lebih banyak ke beberapa musik kayak R&B gitu-gitu kan, lebih ngefunk apa segala macam. Yes. Dan hari ini bawain lagu pop Ambon yang secara genrenya aja udah Beda banget ya. iya timur dan barat gitulah ya. Tapi kenapa berani memutuskan keluar dari zona nyaman dan akhirnya setelah beberapa tahun punya single nih, coba Oke. ceritain Kak. Sebenarnya proyek ini adalah proyek yang tidak disangka-sangka dan tidak direncanakan. Karena kebetulan saya tuh lagi di satu acara ulang tahun, terus tiba-tiba ditelepon sama sepupuku namanya Lendi, dia juga yang ngatur semua lagu ini. Ditelepon sekitar jam 9:30 malam, ke studio dong. Lalu gue tanya 9:30 malam. 9:30 malam, terus aku tanya kan, Oke. buat apa? Udah ke studio aja, udahlah di Sherlock, kasih. Terus sampai di sana ternyata ada namanya Kak Ongen, dia yang bikin musik lagu ini. Oke. Ternyata masih Arrangernya lah ya. Iya. Si arranger jadi masih ngotak-ngatik bikin musik lagu ini karena belum jadi. Terus tiba-tiba dikasih lagu ini, didengerin 2-3 kali. Ternyata lagu ini udah pernah sebelumnya dibawain sama Kak Solen sebagai pencipta dan Penciptanya. penyanyi awalnya. Oke. Terus kemudian Kak Solen sama Lendi ngasih lagu ini buat dibawain sama aku gitu. Oke. Terus kenapa bisa lagu Ambon? Karena menurut saya pribadi, sesukses apapun seseorang ya, entah itu udah punya pencapaian di luar negeri, bisa nyanyi di tingkat nasional atau nyanyi di panggung sana sini warawiri, tapi kalau misalnya kita nggak bisa bawain lagu dari daerah kita sendiri dan tidak dikenal sama pecinta lagu Ambon, ya percuma juga gitu. Jadi challenge buat diri sendiri, yuk nyanyi lagu Ambon, karena lagu Ambon tuh sebenarnya tuh bagus-bagus banget. Sepakat. Dan cara nyanyinya tuh jauh lebih simple dibanding cara nyanyi entah itu R&B, hip hop dan yang lain. Lagu Ambon tuh simple banget. Dari liriknya dan yang lain-lain tuh simple, tapi untuk masuk ke pasar musik pecinta lagu-lagu Ambon tuh susahnya minta ampun. Karena banyak yang bagus. Karena selain banyak yang bagus, tidak semua orang Ambon tuh tertarik sama orang nyanyi lagu Ambon. Tidak Susah kan tertarik ya? sama orang yang nyanyi, Nyanyi lagu. apa tidak tertarik sama lagu Ambon itu sendiri? Both sih menurut menurut Oke. aku. Karena kalau nyanyi lagu Ambon itu kayak tadi udah aku bilang juga ya, maksudnya nggak terlalu perlu teknik yang terlalu gimana-gimana sih. Karena orang Ambon tuh pada dasarnya suka lagu Ambon yang sederhana, yang liriknya tuh ngena di hati, sama sesuai sama Betul, perasaan lagi betul, galau putus cinta, betul. pengennya lagunya tuh yang Iya. liriknya kayak gitu. Kayaknya memang untuk bawain lagu Ambon yang paling penting adalah heart to heart ya. Kayak Harus heart to delivernya heart. tuh harus Iya bener-bener gitu. ngena gitu kayak. Kalau semakin terlalu teknikal tuh orang Ambon malah nggak terlalu suka gitu ya. Betul, sepakat, karena ini akan kita bahas nanti betapa semua orang juga udah bilang dan mengenal bahwa pas bilang dari mana, dari Ambon, nyanyi dong. Nah itu dia. Itu dia, karena Coba kalau semua disuruh udah nyanyi bagus. terus nggak punya lagu sendiri kan kayak aduh gimana nih, Waduh. sudah pernah bilang nyanyi sana sini tapi nggak punya lagu sendiri kan juga kayak Iya, aduh. iya. Jadi challenging aja sih, challenging diri sendiri bahwa kayaknya bisa dia nyanyi lagu Ambon. Tapi untuk masuk ke industri lagu Ambon itu memang harus kerja keras lagi sih. Iya, betul Kayak sih. tadi yang disampaikan juga kan. Iya, betul. Jadi memang banyak ya, mungkin beberapa di luar tuh kayak menyepelekan kayak lagu Ambon gampang, tapi coba Coba Anda aja. terjun Sensasinya melawan gimana? ego Anda, mencoba Iya. terjun ke dunia itu kayaknya tidak semudah yang kita pikir, tidak Nah, itu dia seremeh juga. yang kita lihat. Dan kayak gak semua gitu. penyanyi berani nyanyi lagu Ambon. Yes, itu. Entah mungkin karena memang belum terlalu nyaman atau terbiasa dengan lagu Ambon, tapi atau juga memang gak berani gitu. Karena kalau masuk pasar
industri lagu-lagu Ambon itu aduh gimana ya Saingannya bahasanya? banyak. Saingannya banyak banget. Banyak. Apalagi semua orang Ambon tuh kan rata-rata bisa nyanyi Iya, gitu. iya, Dan semua orang juga mungkin bisa ciptain lagu dan Iya, bikin lagu benar. bagus gitu. Benar sekali. Jadi memang itu yang jadi alasan kayak itu ya, Mm-mm. men-challenge diri sendiri. Ya benar lah kata pepatah di luar sana, kita harus bisa keluar dari zona nyaman supaya kita Iya sih. mendapatkan titik terbaik lah dalam Iya karir. sih, dalam- mencoba banyak hal sih. Karena kalau kita cuma stuck di satu genre, tapi ujung-ujungnya di tempat kita sendiri, daerah asal sendiri, kita gak punya karya juga kayaknya Iya, apa ya, iya. nothing aja gitu. Tapi memang sih satu pride tersendiri itu sebagai seorang penyanyi hari ini Kaiti juga membuktikannya kalau kita udah punya lagu sendiri nih. Ini poin yang selalu saya sepakati sih di tiap obrolan, kayak kita musisi, kita bilang kita musisi, kita penyanyi, kita suka nyanyi, minimal punya lagu sendiri lah. At least harus punya deh gitu. Iya, harus punya original gitu loh. Itu dia. Karena kalau ditanya pengalaman bernyanyi, lumayan sering featuring teman-teman, entah itu dari yang genrenya hip hop atau genrenya soul atau apa tuh lumayan sering gitu. Tapi untuk challenge diri bisa nyanyi solo lagu Ambon itu kayak Dan lagu think sendiri. harder banget, harus think twice kayak ini bisa nggak ya gitu. Nanti disuka sama orang nggak ya, bakal ditonton sama orang nggak ya? Karena takut banget gitu kayaknya nggak cocok deh sama vokal. Padahal nggak seribet itu kalau kita mau coba suka sama lagu Ambon. Apalagi saya pribadi sih besar dari lingkungan orang-orang yang suka banget sama lagu-lagu Ambon. Itu satu komplekku, tetangga-tetanggaku, kakak-kakakku semuanya itu penyanyi dan juga orang-orang yang berkecimpung di dunia lagu-lagu Ambon. Iya. Kayaknya I'm the only one yang kayaknya belum touch lagu Ambon. Terus kayak Kayaknya kan sekarang udah. Iya, karena kalau sering acara keluarga gitu kayak nyanyi semua nyanyi lagunya mereka. Iya. Terus nyanyi lagu Ambon dong, nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu orang terus males juga Betul, kayak. Yaudah deh, ayo coba gitu. Nah sebenarnya satu poin juga sih Tribuner sama Kaiti. Jadi PR punya karya sendiri dan itu lagu Ambon adalah cara bagaimana kita bisa menyampaikan pesan lagu itu satu, dan yang kedua bagaimana orang bisa mengenal lagu itu. Karena kalau dibandingkan dengan kalau kita sering cover lagu orang di beberapa event, ini menurut pandangan pribadi ya Kak, itu kan rata-rata audiensnya ya 50% pasti tahu lah lagu yang kita bawain. Yes. Dan itu sangat mendongkrak kepercayaan diri karena pasti mereka bisa singelong. Yes. Ya kan? Tapi saat kita membawakan lagu sendiri itu PR. Bagaimana orang ini lagu apa? Lagu Tapi siapa kalau sih? orang Siapa sih yang itu. nyanyi? Gitu kan. Tapi kalau kita bisa berhasil membawa pesan dari lagu itu, membawakannya dengan baik sampai ya mungkin di beberapa ref belakangan orang mulai coba ngikutin. Iya. Itu kayaknya sebuah Satu pencapaian juga sih. sendiri Ya. sih gitu. Jadi belajar juga sih kayak misalnya untuk nyanyi lagu Ambon itu saya pribadi sih lebih banyak juga belajar dari saudara-saudaraku, teman-temanku yang udah terlebih dahulu terjun di lagu-lagu Ambon. Perlu keseriusan dan konsistensi. Karena nggak bisa kayak kita cuma kayak satu lagu terus berharap bakal dinotis sama orang-orang Ambon, nggak mungkin gitu. Perlu juga lucky side kayak tadi kita udah chat sebelumnya kan. Kayak ada orang tuh kayak udah satu lagu aja dia bisa dikenal banyak orang ya karena memang lagunya ngena banget sama hati orang-orang Ambon gitu. Jadi sisi keberuntungannya ada. Tapi kalau misalnya lagunya kita belum terlalu familiar di pasar atau di telinga orang-orang Ambon, ya otomatis kita harus cari cara gimana nih supaya bisa dikenal orang Ambon atau lagu kita at least bisa didengar mereka aja tuh udah senang banget ya kayak gitu tadi. Harus cari pencipta lagu atau siapapun yang bisa cari lagu yang memang udah benar-benar support sistemnya lah ya. Iya, yang udah benar-benar terbiasa sama orang-orang Ambon deh gitu kayak tahu Entah banget hati notasinya, orang Ambon iya gitu. betul, itu yang paling Karena penting sih kalau kayak cari itu. orang yang ciptain lagunya udah susah-susah banget, aduh itu bakal susah masuk di telinga orang Ambon deh. Setuju nih, Jadi setuju. susah banget sih sebenarnya nih masuk Susah untuk gampang pasarnya lah ya gitu. sebenarnya. Nyanyinya gampang nih. Oke. Masuk pasarnya yang susah gitu. Wah, tapi kita doakan lah semoga dari single ini akan lahir single-single baru yang Iya sih. tentunya lebih gokil, lebih Semoga amin. menerbangkan kita ke awan. Waduh jangan Asik. terbang ke awan say, lagi hujan. Oh iya bener ya. Awannya lagi hitam bro. So tadi kita udah ngomong serius nih. Kayaknya kita akan mencoba satu segmen yang Wow. menguji
Menguji apa nih? Kepintaran? Enggak lah. Kecepatan? Enggak lah. Ini iya menguji kecepatan mungkin lah. Ya mungkin Tribuners yang sering nonton Satu Lagu Daramu udah tahu. Beberapa kali kita miss ya. Kali ini ada lagi dalam sesi pejabat. Oke, Apa tuh pejabat itu adalah permainan jawab cepat. Simpel aja Oke. sih. Ini udah awam lah, cuma kita kemas dengan beberapa pertanyaan lain. Semoga otak gue bisa cepat loading ya. Iya, jadi Kak Heti diminta harus bisa jawab dengan cepat pertanyaan yang jatuh. Dan ini saya dan 15.000 tim saya di belakang layar sana terima udah kasih 15.000 menyiapkan ya. dari 15.000 hanya menyiapkan sekitar 4 pertanyaan ya guys Wow, ya. banyak sekali. Ya guys ya, kita coba lihat dulu ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Oke, itu ada pilihannya nggak sih? Ada, jadi Oke. simpelnya permainan tuh misalkan kayak gini, kopi apa teh? Kopi. Nah, Oke. gitu. Nasi kuning apa nasi hijau? Tidak ada nasi hijau. Orange deh. Kayak gitu. Kayak gitu ya, kayak itu ya. Oke, Kita siap. kita coba ya. Oke. Kayak itu ready? Ready? Operator ready? Dikasih sound effect dong. Aduh, dari Wah. episode 1 sampai sekarang PR-nya belum juga Kayaknya lagi galau dikerjakan. deh ini operatornya. Lagi lemas katanya, Lemes lagi ya, Kak? iya, lagi datang bulan dia katanya, Oh Kak. gitu. Oh, disensor ya. Kok bisa ya gitu? Aduh. Oke, Kak. Siap di pertanyaan pertama. Oke. Pop atau R&B? R&B. Oke. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Lebih suka mana? Tampil solo atau grup? Solo. Oke, Sekarang harus solo. solo. Kita lock ya jawaban-jawabannya R&B solo. Pertanyaan ketiga. Aduh takut banget nih coy. Jadi, Mhm. wedding singer atau singer cafe? Cafe singer. Apa sih? Wedding singer karena Wedding bayarnya singer. lebih banyak. Oke, langsung diklarifikasi. Oke, WO di luar sana, siapkan RAB Anda dengan baik. Mohon maaf ya para owner cafe. Enggak ada. Ini kan realistis aja sih. Ini jadi motivasi juga buat owner cafe, mungkin yang nonton naikin lah. Iya, naikin Mau dong di- gajinya mau- teman-teman yang sekarang nyanyi di cafe gitu. Kita perjuangkan lah. Naikin Udah susah UMR payah. cafe gitu. Udah susah payah ikut assessment lagi. Aduh. Tapi Aduh. bayarannya masih stuck. Masih gitu-gitu aja ya. Gitu deh. Aduh, ya kita doakan semoga ke depan lebih Oke. naik lah. Yes. So, pertanyaan ke Empat. 4. Oke. Nah, ini seru nih. Pertanyaan keempat, menghasilkan musik atau musik yang menghasilkan? Musik yang menghasilkan. Oke, musik yang menghasilkan makin kelihatan ya dari wedding singer karena bayaran yang Sekarang tuh tebal. harus realistis gitu loh. Ya zaman sekarang. Kalau dulu ya. tuh nyanyi tuh ya udah buat have fun aja, tapi kalau sekarang kalau udah mulai terjun ke dunia musik harus punya goal gitu. Oke. Ini kita akan coba explain lebih panjang di Tapi nggak belakang. money oriented ya, say. Langsung Itu beda kasus. klarifikasi real time, guys. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Single atau album? Untuk sementara single dulu. Masih single dulu. Single dulu. Kayak itu sendiri masih single. Iya masih betah single. Oh, Nunggu masih. Jungkook BTS Wamil dulu nih. Oke, ramaikan kolom komentar Anda Tribuners ya. Oke, kita udah dapat 5 jawaban lah ya. Tadi pertama milih R&B, kemudian lebih suka tampil solo. Musik yang menghasilkan. Yes. Wedding singer itu udah kita nggak perlu lanjutin lagi ya. Udah jelas banget lah ya. Invoice-nya buru invoice. Dan lebih milih masih mau kerjaan single dulu ya. Mungkin untuk ya coba project jangka pendek dulu kali ya. Yes. Punya single. Betul banget. So Kak Heti, bener sih kayaknya sepakat sih kalau Kak Heti udah melewati masa-masa kayak yang istilahnya apa ya, nyanyi untuk ngefan. Sekarang kayaknya mungkin pilihan jawaban pertanyaan keempat musik yang menghasilkan. Yeah. Ini sih juga menjadi satu perhatian juga sih kepada teman-teman pelaku musik di Kota Ambon nih. Yes, betul. Bahwa hari ini nih ya kita produksi musik nih nggak gratis, iya. Ide nomor satu lah. Belum alat yang kita pakai, Mahal. investasinya ya. Nah, kemudian kalau lagu kita hanya berakhir di handphone MP3 teman-teman yang juga mungkin kadang Ya. ada yang Bluetooth atau mungkin berakhir di platform yang kemudian tidak kita follow up perkembangannya, itu mungkin agak rugi ya, agak Betul rugi banget. sebenarnya. Sepakat karena menurut aku pribadi sih gini ya, orang bikin karya tuh susah. Ya, Bukan hanya soal duit, tapi ide itu mahal. mahal banget. Cara orang buat produce lagu, bikin musik, orang nyanyi take berjam-jam di studio, Ya, belum waktu lagi dan take energi yang video dibuang klip ya. yang lain, itu mahal banget.
kalau kita sendiri nggak apresiasi diri kita, terus siapa lagi yang mau apresiasi? Ini bukan melulu soal uang, tapi bagaimana caranya kita mengapresiasi diri kita dan mengapresiasi karya yang kita buat susah-susah payah gitu. Iya betul sih. Walaupun orang nggak nonton ya nggak apa-apa, yang penting kita bangga karena lagu kita dibuat dengan jerih payah kita dan berharap juga lagu kita diterima orang. Dan kalau misalnya lagu diterima orang itu jadi bonus tersendiri sih. Iya betul. Jadi jangan asal-asalan juga bikin project atau bikin lagu, harus bener-bener yang serius gitu. Kalau mau terjun ya di dunia musik, entah itu mau nyanyi di kafe, di hotel, atau bikin single album, harus taruh hati di situ. Iya, jangan cuma basahin kaki lah, langsung Gitu. berenang lah. Karena kalau nyelam cuma lah. buat have fun, itu Iya, bisa banget di mana aja gitu. Iya betul. Sepakat sih, Kan ya? sepakat. Kayak itu ya, makin pandangan musiknya sangat dewasa sih. Makin dewasa Iya, ya, sesuai iya, umur iya. ya. Jangan kita spill ya. Oke Kak Heti, kita coba stick to the tema hari ini sih kayak. Ini kepikiran aja sih. Seperti yang kita udah singgung di awal, semua orang tuh tahu lah kalau orang Ambon Bisa nyanyi. bisa nyanyi. Tapi menurut Kak Heti nih, apakah iya cuma dengan apa sih stereotype atau penobatan orang Ambon tuh bisa nyanyi? Ya, apakah itu cukup? Apakah itu cuma sebuah modal untuk seseorang yang mungkin mau meniti karir sebagai penyanyi, entah penyanyi tarkam ataupun mau merambah ke profesional? Apakah memang hanya dengan modal suara bagus, sementara di Ambon banyak orang suara bagus, tapi ya kenapa nggak banyak orang yang berhasil dalam tanda Betul. kutip dalam dunia musik? Menurut Kak itu sendiri gimana? Kalau menurut aku pribadi sih udah pasti jawabannya tidak cukup dengan suara saja. Karena tadi ya udah kita bahas ya, semua orang tuh bisa nyanyi, tapi gak semua orang punya passion, gak semua orang punya keseriusan dan niat yang benar-benar aduh pengen banget nih jadi penyanyi gitu. Itu beda lagi orang yang suka nyanyi dan orang yang benar-benar mau Mau jadi nyanyi. penyanyi gitu. Orang yang kalau suka nyanyi ya di mana aja dia mau nyanyi, tapi Suka-suka gitu ya? suka-suka hati aja gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar memang merasa passionnya di nyanyi dan dia merasa bahwa ini punya peluang untuk get money atau apa gitulah, atau Oke. get juga fame juga, ya bakal diseriusin gitu. Dan kalau misalnya kita mau sukses di satu bidang itu, otomatis harus bisa nyanyi. Itu harus pertama dulu Iya, juga oke. ya. Karena nggak mungkin juga kan jadi penyanyi terus tiba-tiba pas live nyanyinya nggak bener Iya, juga kan, itu kan iya, juga iya, lumayan iya. memalukan. Tapi yang paling penting adalah harus punya keseriusan, harus juga latihan, terus harus juga punya manajemen yang baik kalau menurut Itu aku. kayaknya PR besarnya Karena sih. di Ambon kalau menurutku masih kurang sekali soal manajemen. Padahal kita lumayan sering ikut kegiatan-kegiatan entah itu dari Backcraft ataupun dari Oh iya dulu ya kementerian- kita sering ikut ya. sering banget gitu kita ikut assessment untuk bagaimana caranya kita manage diri kita, manage grup kita, bagaimana caranya kita harus punya nih manajer, karena Personal branding dan lain-lain. iya Iya. harus juga punya personal branding, karena kalau misalnya kita sendiri yang branding diri kita belum tentu gitu. Dan karena kita masih pakai sistem aduh malu hati nih, gak enak hati nih, kayaknya Penyakit bayarnya ya, segini penyakit di aja sini, gitu. iya, Karena penyakit nggak di boleh sini lah. kalau kita kerja profesionalisme, entah itu mau keluarga, entah itu mau teman, kita harus utamakan profesionalisme. Artinya ketika kita dibayarnya seberapa, profesionalitas kita harus tetap dijaga gitu. Iya. Karena itu Jadi- bukan, menurutku itu bukan cuma sekedar tentang berapa nilainya, tapi ini secara Yes. tidak langsung melatih Betul. yang sebagai penyedia jasa dan yang membayar jasa Betul itu, sekali. sama-sama melatih untuk menjadi profesional. Betul. Kayak gitu. Ada tanggung jawab kok besar di situ ya. Besar betul, banget. Jadi ya udahlah, jangan kita bahas soal suara, tapi bagaimana caranya kita personal branding, kita harus punya manajemen yang bagus. Terus kita juga harus pintar lihat pasar gitu. Pasarnya Wah, kita itu tuh tuh. maunya apa gitu. Jangan karena kita terlalu kebiasaan nyanyi lagu R&B terus tiba-tiba gue mau nyanyi lagu R&B aja, tapi pasar kita nggak suka lagu R&B, sukanya lagu pop. Terus gimana dong? Ya kalau Kita nyanyi buat misalnya- siapa dong kayak gitu ya? gitu. Kalau misalnya menyanyi buat diri sendiri ya apa-apa. Iya, genre itu sesuka pilihan hati. tersendiri Tapi kalau lah ya. misalnya kita mau di profesional atau mau masuk di pasar industri Ya. atau mau dikenal banyak orang, ya kita harus juga ikutin selera pasar gitu. Betul sih, sepakat Biar sih. bisa lebih mudah untuk masuk gitu. Istilahnya gampang adaptasi lah, Gampang kayak gitu, adaptasi perkembangan. gitu. Iya, iya, Dan betul-betul. kalau pribadi juga mau sampaikan juga buat siapapun, entah itu teman-teman penyanyi kah atau orang yang suka nyanyi, jangan malu untuk nyanyi lagu Ambon deh. Iya. Karena berapa kasus tuh kayak entah itu di acara wedding kah atau di kafe tuh banyak banget yang bener-bener kayak usahain jangan ada lagu Ambon ya gitu. Gitu. Pernah, sumpah beneran. Kayak menurut mereka kayaknya lagu Ambon tuh bukan lagu yang easy listening untuk di kafe dan yang lain. Padahal orang Ambon sendiri tuh sangat suka dengan lagu-lagu Ambon. Kenapa iya, sih betul kita sih. nggak coba untuk juga
ngikutin hati para pendengar kita, bukan hanya hati kita sebagai penyanyi, tapi orang-orang yang mau dengar suara kita tuh juga mau dengar lagu-lagu kesukaan mereka loh, bukan cuma lagu-lagu kesukaan kita gitu. Iya sih. Jadi sepakat sih. harus jadi orang yang objektif aja sih, Betul. profesional aja sih. Yang paling penting tuh kayak tadi Katie bilang memang harus pintar lihat pasar, soalnya kan ya kamu, kita, siapapun itu mencoba terjun gitu pasti kan ada marketnya. Sementara kalau kita nge-entertain apapun itu, kalau sasarannya bukan ke market kita, lalu ngapain Anda ngapain gitu sebenarnya. Kalau soal look tuh kayaknya nggak terlalu sih kalau menurutku. Looks. Iya, kayaknya nggak terlalu deh. Hari ini kayaknya enggak deh, kayaknya enggak Terlalu, iya. karena orang tuh lebih suka dengar audio dibandingkan visual. Visual tuh udah nomor kesekian deh. Yang penting lagunya ngena di hati, atau lagunya kalau misalnya itu kalau lagu slow ya. Tapi kalau lagu yang upbeat tuh pokoknya lagu yang bisa diputerin pas acara keluarga aja. Atau buat rame-ramean Iya, sepakat sih. Jadi itu kayak nggak terlalu penting loh. Yang penting attitude juga kayaknya penting banget Nah sih. itu kayaknya yang nomor duanya deh. Terus selain suara bagus kayaknya, karena memang di Ambon itu banyak sih yang bertalenta, tapi kalau memang attitude sekalipun sekali udah ngecewain, entah itu organize-nya apa, entah itu manajer apa orang yang produce, itu pasti bakalan susah diajak kerja sama lagi sih. tuh. Karena kalau kita kerja profesional ya otomatis attitude kita juga harus menyenangkan. Bukan hanya buat kita atau orang-orang di sekitar kita, tapi juga ke orang-orang yang pakai kita gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya suara lu bagus, bagus banget malah, atau cantik banget, ganteng banget, tapi kalau attitude-nya minus juga kayak orang bakal ilfil lah. Males deh kalau pakai itu gitu. Iya. Itu mungkin ada pepatah yang mengatakannya good attitude is good for you. Wah asik. Oh itu pepatah ya. Iya, baru saja dipikirkan Wah, 1 menit yang lalu. Baru tahu loh ada pepatah loh. Iya, di setiap episode tuh memang ada satu misi dari hostnya. Tiba-tiba ada quotes yang keluar iya, gitu. biar ini kredibilitas kita sebagai host cemerlang itu sekali loh ini. Yoi, karena dari awal udah serius, baru ketemu nih 1 poin nih. Bintang 1 ya Pak ya. Nambah ya Pak ya. Kalau pertamanya ketawa-ketawa aja nih. Udah lapar ya Kak? Udah mulai gairah dia. Aduh Gitu iya deh. kayak itu, thank you lah untuk sharing-sharingnya, keren. Terima kasih juga sudah diundang. Semoga para Tribuners jangan lupa ya denger lagu Ambon, bukan Iya. laguku aja. Pokoknya semua lagu Ambon dengerin deh, karena mereka berkaryanya juga pakai hati, pakai tenaga, dan mereka apa ya, benar-benar punya passion di lagu Ambon. Jadi ayo kita hidupkan kembali lagu-lagu Ambon. Apresiasi lah kita ya. Harus dong. Tapi kalau untuk mau denger lagu kayak yang tadi itu bisa dicek di mana tuh? Itu di YouTube channelnya Lendi Sapulete Official. Itu sepupuku, dia juga yang pokoknya ngurusin lagu-lagu Ambon. Kebetulan dia juga penyanyi, dia punya channel YouTube sendiri dan lumayan juga gitu viewersnya. Ya, Makanya karena udah di-mention Kak Heti nih, kita langsung spill aja dalam waktu dekat nih, entah episode keberapa dalam waktu dekat ini pastinya kalian dia akan main kesini juga nih. Harus dong ya. Iya, nanti kita kupas lah dari sisi kalian di proses kreatifnya kemarin itu untuk lagunya Kak Heti gimana. Itu lebih heboh lagi tuh itu orang itu. Yoi, kita udah sering pantau sih Kak di TikToknya tuh. Orangnya lucu juga di Yoi. Kalian di kalau lagi nonton ya ditunggu ya, nanti kita kabarin lah jadwalnya ya. Oke, kalian di thank you. Kak Heti, mungkin yang terakhir nih, rencana kedepannya ada apa lagi nih? Rencana kedepannya selain bekerja sebagai budak korporat, kita tetap bekerja seperti biasa. Memang udah sengaja tidak di-mention dari awal sebenarnya, guys. Yang pastinya kedepannya mau lebih rutin, lebih fokus lagi untuk bikin project-project, entah itu solo project ataupun featuring. Pokoknya mau lebih semangat lah bikin karya gitu, karena kalau cuma satu karya juga sayang banget gitu. Iyalah. Harus dengan potensi sebesar ini gitu loh. Enggak juga sih. Pokoknya harus mencoba hal-hal baru. Semakin mencoba hal baru, semakin banyak belajar. Yang pasti mau belajar banyak untuk nyanyi lagu-lagu Ambon sih. Biar nggak takut nyanyi lagu Ambon kalau di acara-acara. Kelihatan banget ya kayak ini suka tantangan banget orangnya gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Makasih loh guys. Ayo yang mau menantang. Ayo. Oke Kak Eti, sekali lagi thank you untuk waktunya. Udah Thank you so much for sempat. inviting me. Keren lah di sela-sela kesibukannya sebagai Budak korporat. Adik itu ya mau hari ini capek-capek datang main lah. Makasih loh sudah diundang. Iya, Pokoknya sukses juga kapok ya. lah. Iya, untuk amin, Tribuners. amin. Untuk Tribuners juga. Untuk acara ini. Yoi, thank you. Ya, memang Thank you acara juga. ini dibuat untuk mensupport sih beberapa talent Kota Ambon, khususnya di bidang musik, untuk bisa terus berkarya. Jadi Gue mau standing ovation deh kayaknya ini. Wah, Tapi nggak usah standing ovation, tepuk tangan dulu aja deh. Half standing ovation. Oke, thank you Kak Eti sekali lagi. Terima Sukses kasih untuk juga rencana-rencana sudah diundang. kedepannya. Jangan kapok.
Jangan Yes. hari ini aja, nanti next kalau ada promo-promo single terbaru ya kita Siap. Pokoknya atur makasih ya jadwalnya. Siap. untuk Rio dan Kak Operator yang selalu Iya. semangat di sana. Kita mention juga terima kasih buat Kak Ajeng. Kak Ajeng, Kak Edi, terima kasih. Terima kasih host 01 kita. Host 01 sama editor Aduh, 01 ya. terpaksa harus saya akui masih ada yang lebih baik dari saya sebenarnya. No, you are good too. Oh, thank you. Itu adalah satu pernyataan yang harus digarisbawahi. Yes, tolong Dipotong, ya. operator potong. Underline kasih Ya. bold semuanya. Oke, terima kasih. Pokoknya thank you so much Rio ya. Sehat-sehat selalu ya. Baru kali ini ada narasumber mengangkat derajatku. Emang selama ini derajat tuh kenapa? Diinjak Cak? terus. Semakin diinjak harus injak balik, say. Woi, lagi nyari Injak balik dengan kesempatan. karya. Woi. Gak usah pakai kata. Asik. Kayak balas dengan karya. So, thank you Tribuners untuk kesetiaannya Thank you. memantau FB page dan YouTube kita. Sampai jumpa lagi nanti di episode 15 dengan narasumber yang tentunya akan menjadi kejutan buat Tribuners sekalian. Thank you buat Kak Heti untuk malam Thank ini. you. So, tetap sehat, jaga kesehatan, Yes, jaga betul kehangatan, dan yang pastinya Cinta tetap lagu Ambon. cinta lagu Ambon. Harus. Dukung karya lokal. Yes, Oke. betul. Sampai jumpa, sampai bertemu Bye-bye. kembali. Amato. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.